Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena kelaparan akibat habitat dilanda kekeringan, kawanan kera ekor panjang menyerbu pemukiman warga di Banyumas. Belasan tahun menipu dengan pura-pura menjadi dokter, pria asal Grobogan bernama Susanto kembali disidang karena memakai data pribadi dokter lain agar bisa kerja di sebuah rumah sakit di Surabaya. Sindikat pengedar makanan dan minuman kedaluarsa asal Banyumas ditangkap di Batang. Modus pelaku mengganti tanggal kedaluarsa dengan tanggal baru. Kita ke informasi selanjutnya. Puluhan warung yang diduga dijadikan tempat praktik prostitusi di jalur Pantura Kandeman Batang dibongkar. Selain itu dibongkarnya bangunan tersebut karena menyalahi aturan penggunaan bahu jalan. Sedikitnya 60 bangunan warung yang berjajar di bahu jalan Pantura Kandeman Batang dibongkar oleh petugas gabungan dari Kementerian PUPR, Polisi, TNI, dan Satpol PP. Bangunan semi permanen ini dihancurkan dengan menggunakan alat berat. Penghuni yang sudah menempati warung ini selama belasan tahun pasrah, walaupun mereka sudah membayar uang sewa kepada pemilik sebelumnya. Bangunan ini dibongkar karena mereka mendirikan warung di atas tanah negara, apalagi berada di bahu jalan. Selain menyalahi aturan karena tidak memiliki izin, warung ini disinyalir disalahgunakan untuk bisnis prostitusi. Dengan Permen PU nomor 20 tahun 2010 bahwa setiap penggunaan di ruang milik jalan itu harus berdasarkan perizinan dari dalam hal ini Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah dan DIY. Kebetulan sampai saat ini bangunan-bangunan yang ada di sini itu belum ada izinnya sama sekali. Dan kebetulan kemarin itu ada indikasi dipergunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Proses penertiban berlangsung aman tanpa perlawanan, walaupun ada sedikit protes dari pemilik warung. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Sindikat pengedar makanan dan minuman kedaluarsa ditangkap kepolisian Resor Batang. Bisnisnya sudah dijalankan sindikat tersebut selama 3 tahun dengan modus membeli makanan dan minuman kedaluarsa lalu mengganti tanggal kedaluarsa dengan tanggal baru. 3 anggota sindikat pengedar makanan kedaluarsa Arfan Setiadi, Teguh Sani, dan Susanto dibekuk tim Reskrim Polres Batang di sebuah gudang di Kecamatan Tersono, Batang. Sindikat asal Banyumas ini ternyata sudah menjalankan bisnis terlarang selama 3 tahun. Terakhir dengan meraup keuntungan ratusan juta rupiah setiap bulannya. Kalau kita sudah proses, kita jual per piece, otomatis kita ada jual untuk marginnya lebih tinggi, istilahnya keuntungannya lebih tinggi gitulah. Kalau berapa keuntungannya? Keuntungannya sampai berapa? Berapa persen keuntungannya? 50? 100? 50%. Ya kalau sudah bersihnya, kalau kotornya sih ya. Karena kita kan setiap pembelian per produk itu pasti kita sortir juga, ada yang. Mereka menjalankan bisnis ini dengan modus terlebih dahulu membeli makanan dan minuman kedaluarsa dari pabrik dengan harga kiloan. Untuk mengelabui pembeli, mereka kemudian menghapus tanggal kedaluarsa yang lama dan diganti dengan tanggal baru dengan sebuah alat khusus. Mereka kemudian leluasa menjual makanan dan minuman kedaluarsa dengan tanggal yang baru itu. Dihapus lagi, dirapiin yang sudah expirednya, ya, dan dicetak ulang dengan alat ini. Rekan-rekan nanti tinggal bisa lihat mau pasang. Misalnya kalau sekarang tanggal 13 September 2023. Rata-rata kalau expired itu kan ditulis 5 bulan sama tahunnya. Nah, nanti mau buat misalnya 6 bulan atau 1 tahun, September 2024, pakai alat ini. Sangat mudah. Dia cuma tinggal kayak jalanin gitu. Saya udah tes. Ulah sindikat ini dipastikan merugikan konsumen. Belum terdata berapa jumlah konsumen yang sakit atau keracunan akibat mengonsumsi makanan dan minuman kedaluarsa yang mereka jual. Kini para tersangka terancam penjara selama 10 tahun karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang.
Komunitas otomotif bersama polisi di Banyumas sepakat untuk tidak lagi menggunakan knalpot bising atau biasa dikenal dengan knalpot brong guna menjaga kenyamanan menjelang pemilu 2024. Kesepakatan ditandai penyerahan knalpot brong untuk dimusnahkan. Deklarasi penghentian penggunaan knalpot brong berlangsung di halaman kantor Satlantas Polresta Banyumas. Deklarasi dihadiri ratusan pegiat otomotif. Kesepakatan disaksikan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Para pegiat otomotif berkomitmen untuk menggunakan knalpot standar. Karena itu, sebagai bentuk komitmen, mereka menyerahkan knalpot brong untuk dimusnahkan. Deklarasi ini juga sebagai upaya Banyumas bebas dari knalpot brong guna menjaga situasi aman jelang pemilu 2024. Dan para komunitas juga sepakat, dan tadi ada juga penyerahan secara sukarela knalpot brong ataupun knalpot tidak standar ya diserahkan kepada kepolisian, dan hari ini kita musnahkan kira-kira kurang lebih hampir 500 knalpot brong ataupun knalpot tidak standar. Polisi saat ini tengah mensosialisasikan penggunaan etle pesawat nirawak atau drone untuk memantau pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Semarang. Dalam waktu 7 menit, lebih dari 15 pelanggaran lalu lintas terdeteksi. Pengendara yang biasa tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas kini harus pikir 2 kali jika ingin melintas di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, tepatnya di wilayah Ceper, Klaten. Sebab polisi saat ini sudah menggunakan pesawat nirawak atau drone untuk memantau pelanggaran lalu lintas. Teknologi etle drone dianggap lebih canggih dan jangkauannya lebih luas. Terbukti dalam 7 menit saja, mereka mampu mendeteksi sekitar 15 pelanggaran lalu lintas. Setiap pengemudi sepeda motor atau mobil yang melanggar lalu lintas akan difoto menggunakan etle drone oleh polisi. Nantinya mereka akan mendapatkan surat tilang yang dikirim sesuai dengan alamat yang tertera di surat tanda nomor kendaraan. Pada siang hari ini di wilayah hukum Polres Klaten, kita menerbangkan etle drone ini sekitar 3-7 menit, kita dapat sekitar 15 pelanggar. Pelanggaran yang didapat yaitu pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan seatbelt, muatan berlebih, dan sebagainya. Hal yang sama juga dilakukan oleh jajaran Ditlantas Polda Jawa Tengah di ruas jalan Diponegoro, Ungaran, Kabupaten Semarang. Etle drone yang diterbangkan selama 5 menit mampu mendeteksi 15 pelanggaran lalu lintas, seperti tidak menggunakan sabuk keselamatan, tidak memakai helm, dan kendaraan yang mengangkut muatan berlebih. Krisna Agung Yulianto melaporkan dari Kabupaten Klaten dan Kabupaten Semarang.